Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala berkata Al-Hasan Hasan rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, yuzanu ditimbang midatul ulama'i, apa tintanya ulama, bidamis syuhada'i, dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Fayarjahu, lalu unggul midatul ulama'i, apa tintanya ulama, bidamis syuhada'i, dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Katanya Al-Hasan rahimahullah, tintanya ulama ini akan ditimbang dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Ternyata tintanya ulama mengalahkan darahnya orang-orang yang mati syahid. Tinta dibandingkan dengan darah, yang mana darahnya orang-orang yang mati syahid ini kalah secara timbangan. Berarti ada pesan di sini bahwasannya midadul ulama afdal min dammi syuhada. Perannya ulama dibandingkan orang-orang yang mati syahid berpijak pada sebagian hadis terkait dengan keutamaannya ilmu, maka perannya syuhada itu kalah dibandingkan dengan perannya ulama. Buktinya tinta yang dijadikan alat untuk menyusun sebuah karya, mengurai ilmu, dibandingkan dengan darah yang diteteskan oleh tubuhnya orang-orang yang mati syahid, ini masih kalah secara berat. Kalau beratnya kalah, berarti di sini juga ada pesan, nilai dan kualitasnya juga kalah. Tapi kalau kita masuk pada syarah kitab ini, beda lagi nanti. Ulama punya sisi keistimewaan, syuhada juga punya sisi keistimewaan. Artinya masing-masing ini punya keistimewaan di tempatnya. Tidak bisa juga kita menutup mata kalau perannya syuhada ini luar biasa. Wa qala, berkata Ibnu Mas'udin, siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, alaikum bil ilmi, kalian harus memiliki ilmu, qabla ayyurfa'a, sebelum dihilangkan apa ilmu, qabla ayyurfa'a, sebelum diangkat apa ilmu, waraf'uhu, adapun penghilangannya ilmu, adapun pengangkatannya ilmu, mautu ruwatihi, adalah kematian para perawinya ilmu. Fawalladhi, demi zat nafsi yang adapun diriku, biyadihi, adalah berada dalam kekuasaannya, la yawaddanna, niscaya sungguh menginginkan, rijalun, siapa orang-orang laki-laki, kutilu, yang dibunuh siapa rijal, fi sabilillahi, dalam jalan Allah, syuhada'a, dalam keadaan mati syahid, ayyab'atha, mengutus, hum, kepada mereka, Allah, siapa Allah, ulama'a, sebagai ulama, lima, karena sesuatu, yarawna, yang melihat, siapa rijalun kutilu fi sabilillah, min karamatihim, berupa kekeramatannya ulama, berupa kemuliaannya ulama. Fa inna ahadan, maka sesungguhnya seseorang, lam yulad, adalah tidak dilahirkan siapa ahad, aliman, dalam keadaan alim, wa innamal ilmu, hanya saja adapun ilmu, bitta'allumi, dengan ngaji, dengan belajar. Ibnu Mas'ud berkata, kalian semua ini harus memiliki ilmu sebelum ilmu ini diangkat. Bagaimana ilmu ini bisa diangkat? Diangkat ini maksudnya dihilangkan. Kok bisa ilmu diangkat dan dihilangkan? Padahal katanya hadis itu, ilmu itu katanya tidak diangkat. Kan begitu? Yang diangkat adalah orang-orang yang membawa ilmu. Di sini juga sama katanya Abdullah bin Mas'ud. Kalian harus memiliki ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Kemudian diangkatnya ilmu, dihilangkannya ilmu itu adalah kematian para perawinya. Kalau orang alim yang punya ilmu, yang beliau sudah di otaknya, di pikirannya, di hatinya banyak informasi, itu meninggal, maka ketika itu ilmu bisa dikatakan sudah diangkat. Kenapa orang kalau ada ulama, ada kiai yang alim allama, kita bersedih?
Karena sulit untuk menemukan orang yang bisa menggantikan posisi beliau. Misalnya di satu desa ini orang yang sangat alim. Kalau orang alim ini meninggal, terus siapa yang mau menggantikan? Anaknya, apakah anaknya sealim bapaknya? Adiknya, apakah adiknya betul-betul sealim bapaknya? Jangan-jangan kalau ditakar kakaknya ini, atau bapaknya ini, atau kakeknya ini, atau kiai ini punya ilmu 1000, penggantinya informasi dan ilmunya hanya 100, maka 100 tidak akan ngefek untuk mengganti posisi 1000 tadi. Jauh selisih 900 ilmu. Katanya Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, orang-orang yang mereka terbunuh fisabilillah dalam jalannya Allah, dalam pertempuran fisabilillah, mereka membela agamanya Allah, berarti mereka bertarung, berperang, itu berada di jalan Allah. Rijalun qutilu fisabilillah, para tokoh, orang-orang lelaki yang mereka terbunuh di jalan Allah, mereka sungguh sangat menginginkan agar Allah mengirim mereka untuk menjadi ulama. Para syuhada itu pengennya jadi ulama. Kenapa kok mereka menginginkan memilih menjadi ulama? Padahal syuhada juga punya keistimewaan yang luar biasa. Karena sesuatu yang mereka lihat, apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, apa yang dilihat oleh rijal ini, apa yang dilihat syuhada ini, min karamatihim, berupa kemuliaannya ulama. Karena ulama ini punya kemuliaan yang luar biasa. Makanya kalian mumpung ada takdir ngaji sama saya ini, jangan khotibah. Rugi kalau tidak punya ilmu. Ustaz, saya pengen ilmu itu langsung alim gitu loh, tidak usah capek-capek. Gimana? Katanya ada ilmu laduni. Cukup dengar sekali langsung saya bisa copy paste yang ada di otak Ustaz itu. Wah, luar biasa. Andai ilmu itu ada, ngapain saya juga dulu mondok. Tinggal saja pakai copy paste saja, kan begitu. Tidak ada santri itu akhirnya tinggal pakai dicolokkan pakai USB, sudah dipindah datanya. Padahal kita masuk kepada statementnya Imam Al-Ghazali. Bagaimana beliau mengatakan, fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Ilmu itu bitta'allum, ngaji. Kalau kamu nggak ngaji, nggak bisa. Kamu nggak usah bercita-cita saya ini orang alim. Buktinya kamu dikatakan alim itu ngaji apa enggak? Oh, kamu ngaji jarang-jarang kok ngaku alim. Alim itu ngaji. Ta'allum, harus ada namanya at-ta'allum. Ta'allum itu mencari ilmu. Yang ngaji itu hatam satu kitab, pindah lagi pada kitab yang lain, baru ilmunya bertambah. Artinya saya ini memotivasi kalian karena kalian masih muda, atau kalau kalian besok ternyata takdirnya juga tidak alim, setidaknya kalian sadar nanti kalau punya anak, anak saya harus jadi orang alim. Bagaimana luar biasanya kemuliaannya orang alim. Bapak boleh nggak begitu alim, tapi anak itu cita-citanya harus mengalahkan bapak. Itu baru bapak yang hebat. Bapak ilmunya 10, anak ilmunya 7. Ini bapak yang kurang baik. Waqala, berkata Ibnu Abbasin, siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tadakurul ilmi, adapun mengkaji ilmu, saling mengkaji ilmu atau mendiskusikan ba'da lailatin, di sebagian malam, ahabbu ilayya, adalah lebih menyenangkan, ilayya bagiku, min ihya'iha, daripada menghidupkan malam. Katanya Abdullah bin Abbas, saya lebih suka belajar di sebagian malam daripada saya menghidupi malam dengan qiyamul lail, dengan beribadah. Kalau yang dikatakan ihya'ul laila, ini mengisi malam dengan nilai ibadah, baca Quran, sholat tahajud, sholat sunnah, dan sholat yang lain, atau bacaan-bacaan yang lain, mulai dari zikir, atau beristighfar, atau tahlil, dan lain sebagainya. Ini Abdullah bin Abbas lebih suka kalau diisi mengkaji ilmu.
Wa kadzalika begitu juga an Abi Hurairah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maksud wa kadzalika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu maksudnya bagaimana? Maksudnya wa kadzalika dan begitu juga. Begitu juga ini pernyataannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Apa? Riwayat yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa qala berkata Al-Hasanu siapa Hasan fi qaulihi ta'ala dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana wahai Tuhan kami atina berikan kepada kami fid dunya di dunia hasanatan pada kebaikan wa fil akhirati dan di akhirat hasanatan pada kebaikan. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Katanya Al-Hasan, innal hasanata fid dunya, sesungguhnya kebaikan di dunia, hiyal ilmu adalah ilmu. Kebaikan di dunia itu yang dimaksud adalah ilmu. Wal ibadatu dan ibadah. Jadi kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu menurut Al-Hasan adalah al-ilmu wal ibadah. Makanya nanti Fadil tidak boleh komplain, Ustaz saya bolak-balik meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan saya meminta kepada Allah kebaikan di dunia. Kok saya tidak kaya ya? Kamu harus paham. Maksudnya hasanatan fid dunya adalah al-ilmu wal ibadah. Wa fil akhirati hiyal jannah. Kemudian yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat adalah surga. Jadi kalau kita sudah berani minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kok kemudian kita malas ngaji, itu aneh. Karena kita sudah ngaji tafsirnya. Tafsir versi Al-Hasan. Mursyid pernah doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Nah, pernah. Hasanah fid dunya itu maksudnya apa, Mas? Ilmu dengan ibadah. Tapi ternyata suruh ngaji males. Minta ya Allah berikan saya ini kebaikan di dunia. Makna kebaikan di dunia isinya ilmu dengan ibadah. Ternyata mursyid males ngaji. Berarti kan kamu pembohong dalam doanya itu. Sama dengan orang minta kebaikan di akhirat. Di akhirat itu kebaikannya berupa surga. Tapi kenapa kamu kok tetap melakukan kemaksiatan? Kan bohong sebenarnya. Ini dengan makna sederhana. Wakila dikatakan li ba'dil hukama'i kepada sebagian orang-orang yang bijaksana. Ayul asya adapun sesuatu yang mana taktani adalah engkau menjaga. Qala berkata siapa ba'dul hukama al asya'u sesuatu allati idza gharika allati yang da gharikat jika tenggelam safinatuka perahumu sabahat berenang apa asya ma'aka bersamamu, yakni ia bermaksud al-ilma pada ilmu. Wakila dikatakan aroda ia bermaksud bi ghairi safinati dengan tenggelamnya perahu, halaku badanihi adalah rusaknya tubuhnya. Ba'dil hukama halaku badani adalah hancurnya tubuhnya ba'dil hukama bil mauti dengan kematian. Sebagian hukama atau orang-orang yang bijaksana itu ditanya, dari sekian sesuatu ini apa yang kau dapatkan? Kamu mencari kemudian kamu dapatkan, kamu simpan dengan baik. Dijawab oleh ba'dil hukama ini, sesuatu yang ketika perahu itu tenggelam, sesuatu itu juga ikut berenang bersama kamu. Yang dimaksud adalah ilmu. Misal, kalau mursyid naik perahu tenggelam. Kira-kira kemungkinan mursyid ini hidup ada apa enggak? Ada. Kalau mursyid mampu berenang. Kemudian katanya ba'dul hukama, saya itu, karena ditanya, apa sih yang kamu simpan? Saya menyimpan sesuatu, yang sesuatu itu jika perahu tenggelam, maka sesuatu itu juga ikut berenang bersamamu. Mursyid punya emas 2 kilo, naik perahu.
Bisakah emas tadi itu ikut berenang bersama mursyid? Tidak bisa. Kalau 2 kilo oke lah diselamatkan sama mursyid. Kalau 1 kontainer mau diselamatkan, mursyidnya ikut tenggelam. Tapi kalau ilmu 1 kontainer dengan mursyid bisa berenang, ilmu 1 kontainer ikut mursyid. Ini orang bijaksana ini kan. Gitu. Ilmu meskipun di situ ada ribuan kontainer, selagi mursyidnya masih hidup tetap bisa diselamatkan. Tapi kalau harta meskipun 2 kontainer tidak bisa, jangankan 2 kontainer lah, 1 trim saja bingung. Tapi katanya sebagian ulama, wakila arada bi gharqi safina halaku badanihi bil maut. Tapi menurut sebagian ulama yang dimaksud tenggelamnya perahu tadi adalah hancurnya tubuhnya seseorang dengan kematian. Kasusnya itu tidak hanya sebatas dengan perahu, misalnya pesawat. Orang pesawat jatuh itu memungkinkan nggak ada yang selamat? Kalau jatuhnya ke laut, kalau cuma turun di laut, banyak turun di laut itu, turun kemudian terbelah, ada yang mati, ada yang enggak. Meskipun jatuh itu sebenarnya secara logika masih bisa kemungkinan ada yang selamat sebenarnya. Kasusnya itu menurut sebagian ulama yang penting tubuhnya orang ini dia berada dalam titik kehancuran karena ada kematian yang mau menyambarnya. Halaku badanihi bil maut. Tubuhnya itu akan hancur sebab kematian. Kasusnya tidak harus tenggelam perahu. Ada kalanya tabrakan dengan mobil. Orang tabrakan itu memungkinkan ada yang selamat enggak? Kira-kira orang akan menyelamatkan setangnya, double dinnya, atau starter mobil yang mau diselamatkan? Nyawa pasti yang ditanya. Nah, yang ikut nyawa itu yang pasti ikut apa? Ilmu. Gitu. Ilmu 1 kontainer, asalkan dia selamat, selamat ilmunya. Nah, itu hebatnya ilmu di situ. Wa qala berkata ba'dhum, siapa sebagian ulama, man ittakhadha al-hikmata. Man adapun barang siapa ittakhadha, yang mengambil siapa man al-hikmata pada ilmu yang bermanfaat, li zaman pada kendali, ittakhadha maka mengambilhu kepada man ittakhadha al-hikmah li zaman, annasu siapa manusia, imaman sebagai imam, waman barang siapa arafa yang mengerti siapa man bil hikmati dengan hikmah, lahadathu maka memperhatikan hu kepada man al-uyunu apa beberapa mata bil waqari dengan kewibawaan, penghormatan, pengagungan. Sebagian ulama itu berkata, barang siapa yang menjadikan hikmah atau ilmu yang bermanfaat sebagai kendali atau pijakan atau pedoman dalam hidupmu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kamu berpegang teguh, berpedoman pada ilmu yang bermanfaat, maka manusia akan mengangkat kalian sebagai imam. Sudah kamu amalkan ilmumu, ngaji yang banyak, amalkan ilmumu. Saya yakin orang semuanya itu akan mengangkatmu jadi imam. Gitu. Makanya, Ustaz saya ini ngapain, buat apa, mau saya tidak ada cita-cita pengen bikin pesantren, nggak siap saya jadi kiai. Sudah ngaji yang banyak sudah. Pasti orang itu akan menjadikan kalian sebagai imam. Begitu katanya ba'duhum. Kemudian lanjutannya, orang yang mengerti ilmu yang bermanfaat maka lahadatul uyunu bil waqari, maka akan banyak mata yang memandangi orang ini dengan pandangan kewibawaan, pandangan kehormatan, pandangan pengagungan. Jadi kiai itu diperhatikan karena satu penyebabnya beliau punya hikmah, beliau punya ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada ilmu yang bermanfaat, apa ilmunya itu yang mahal. Wa qala Syafi'i rahmatullahi alaihi wallahu a'lam bis-shawab.